Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita sampai pada video yang ke-6, materi tentang identitas trigonometri. Kita lihat yang pertama, identitas trigonometri dasar hubungan kebalikan sudah disampaikan sebelumnya, sin alfa sama dengan seperkosekan alfa, cos alfa sama dengan sepersekan alfa. Sehingga kosekan alfa sama dengan sepersin alfa, sekan alfa sama dengan seperkosekan alfa. Yang pertama dengan yang terakhir ini hanya kebalikan saja. Kemudian tangan alfa itu seperkotangan alfa, maka kotangan alfa sama dengan sepertangan alfa. Yang kedua hubungan perbandingan, tangan alfa itu sin alfa per cos alfa, sedangkan kotangan alfa itu cos alfa per sin alfa. Ini identitas trigonometri dasar yang masih relatif mudah. Kemudian yang ketiga identitas trigonometri berkaitan dengan dalil Pythagoras. Pada segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku DC berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berlaku juga sin alfa ini sama dengan depan A per miringnya C. Sehingga A-nya sama dengan C kali sin alfa. Kemudian cos alfa sama dengan samping B per miring C, sehingga B-nya sama dengan C kali cos alfa. 2 dan 3 ini dimasukkan ke persamaan yang pertama. A kuadratnya jadi C sin alfa kuadrat, C kuadrat kali sin kuadrat alfa. B kuadratnya C cos alfa kuadrat sama dengan C kuadrat kali cos kuadrat alfa. Kalau dibagi C kuadrat semua menjadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dari sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, boleh dibalik cos kuadratnya yang di depan, sin kuadratnya yang di belakang. Kemudian kalau dibagi cos kuadrat semua, cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1, sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan tangan kuadrat alfa, 1 dibagi cos kuadrat alfa itu sekan kuadrat alfa. Sedangkan kalau dibagi sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfanya dibagi sin kuadrat alfa jadi kotangan kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa sama dengan 1. 1 dibagi sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. 3 identitas trigonometri ini nanti akan sering dipakai. Contohnya, yang pertama, diketahui kosekan beta sama dengan 2, betanya sudut di kuadran 2. Ditanyakan kotangan beta, sin beta, dan cos beta. Kita hitung dulu yang kotangan beta di bagian paling kiri ini. Tadi sudah diketahui 1 plus kotangan kuadrat beta sama dengan kosekan kuadrat beta, sehingga kosekannya ini dimasukkan 2, 2 kuadrat 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka kotangan betanya plus minus akar 3, karena di kuadran 2 tangannya itu negatif, kotangannya juga negatif. Maka kotangan betanya min akar 3. Sedangkan sin beta itu seperkosekan beta, kosekannya 2, jadi sin betanya 1/2 atau setengah. Kemudian yang terakhir, diketahui kotangan beta itu cos beta dibagi sin beta, sehingga cos betanya sama dengan sin beta dikali kotangan beta. Tadi sin betanya setengah, kotangan betanya min akar 3, sehingga cos betanya setengah kali min akar 3 itu min setengah akar 3. Ini masih soal yang relatif mudah. Kemudian yang kedua, contoh soal cos kuadrat 15 ditambah cos kuadrat 35 tambah cos kuadrat 55 ditambah cos kuadrat 75 berapa? Kita tulis dulu soalnya, kemudian kita balik cos kuadrat 75-nya di suku yang kedua. Nah, kemudian yang 15 ini diubah menjadi 90 kurangi 75. Yang 35 ini 90 kurangi 55. Sehingga cos kuadrat 90 min 75 itu jadi sin. Ya, contohnya misalkan di sini yang 15, di sini yang 75. Ya. Kalau dari 15 atau dari 90 min 75, cosnya itu samping per miring. Tapi kalau dari yang 75 sini, ini menjadi depan per miring. Begitu juga yang 35 analog. Sehingga sin kuadrat 75 tambah cos kuadrat 75 nilainya 1. Sin kuadrat 55 tambah cos kuadrat 55 juga 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian contoh soal yang lain lagi.
Sederhanakan bentuk kotangan alfa kali sekan kuadrat alfa dibagi 1 plus kotangan kuadrat alfa. Kotangan alfanya jadi cos alfa per sin alfa, sekan kuadrat alfanya jadi 1/per cos kuadrat alfa. Sedangkan 1 plus kotangan kuadrat alfa itu cos sekan kuadrat alfa dari identitas trigonometri tadi. Kemudian ini cos alfa dengan cos kuadrat alfa ini disederhanakan. Jadi 1 per sin alfa kali 1 per cos alfa. Jadi ini kuadratnya dicoret dengan cos yang di sini. Kemudian cos sekan kuadrat alfa jadi 1/per sin kuadrat alfa. Sehingga bentuk pembagian ini bisa jadi bentuk perkalian dengan dibalik. Kemudian ini sin kuadrat, ini kuadratnya disederhanakan dengan sin ini. Sehingga yang di pembilang yang atas tinggal sin alfa, yang di penyebut yang di bawah jadi cos alfa. Sin alfa per cos alfa itu tangen alfa. Ini adalah contoh-contoh soal. Kemudian silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Diketahui sin alfa sama dengan setengah, alfa di kuadran 1, hitunglah cos alfa dan tangen alfa. Nomor 2, cos A sama dengan min 4/5, A-nya sudut di kuadran 3, hitunglah sin A dan tangen A. Dan yang ketiga, diketahui kotangan beta sama dengan akar 3, beta di kuadran 3, hitunglah kosekan beta, sin beta, dan cos beta. Yang keempat, diketahui tangen gamma sama dengan min 4/3, gammanya di kuadran 2, hitunglah sin gamma tambah cos gamma kurangi tangen gamma dibagi sekan gamma tambah kosekan gamma kurangi kotangen gamma. Yang kelima, jika sin theta sama dengan 12/13, cos lambda 24/25, theta dan lambda sudut lancip atau di kuadran 1, hitunglah cos theta tangen theta, sin lambda tangen lambda. Kemudian sin theta kali cos lambda dikurangi cos theta kali sin lambda. Yang C, cos theta cos lambda dikurangi sin theta sin lambda. Dan yang D, tangen theta tambah tangen lambda dibagi 1 min tangen theta kali tangen lambda. Kemudian membuktikan kebenaran identitas trigonometri. Ada 2 langkah. Yang pertama, bisa disederhanakan salah satu bentuk ruas biasanya yang lebih rumit sehingga diperoleh bentuk yang sama dengan ruas yang lain. Kemudian bisa juga kedua ruas diubah semua sehingga diperoleh hasil yang sama. Kita lihat contoh yang pertama, salah satu ruas kita sederhanakan. Ini yang lebih rumit atau lebih kompleks adalah ruas yang kiri, maka ruas yang kiri kita uraikan. Sin alfa min cos alfa kuadrat ini dikuadratkan ya menjadi sin kuadrat alfa min 2 sin alfa cos alfa tambah cos kuadrat alfa. Yang 2 sin alfa cos alfa tetap. Jadi ini bentuknya A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sehingga kalau sin alfa min cos alfa kuadrat menjadi sin kuadrat alfa min 2 sin alfa cos alfa tambah cos kuadrat alfa. Min 2 sin alfa cos alfanya dengan plus 2 sin alfa cos alfanya 0. Sehingga bentuknya menjadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Itu nilainya adalah 1 sama dengan ruas kanan, terbukti. Kemudian contoh yang lain, contoh yang 2 ruas diubah semua. Sekan pangkat 4 beta dikurangi sekan kuadrat beta sama dengan tangen pangkat 4 beta tambah tangen kuadrat beta. Yang ruas kiri dulu, sekan pangkat 4 betanya ini diuraikan menjadi sekan kuadrat beta dikeluarkan. Sehingga yang depan ini sekan kuadrat beta, yang belakang ini min 1. Karena kalau ini dimasukkan kembali, sekan kuadrat beta kali sekan kuadrat beta itu sekan pangkat 4 beta. Yang sekan kuadrat beta kali min 1 menjadi min sekan kuadrat beta. Kemudian sekan kuadrat beta min 1 adalah tangen kuadrat beta. Kemudian yang ruas kanan itu prinsipnya mirip. Tangen pangkat 4 betanya ini diuraikan menjadi tangen kuadrat beta kali tangen kuadrat beta. Sehingga yang belakang ini suku keduanya min 1. Kalau dimasukkan nanti kembali ke tangen kuadrat beta. Tangen kuadrat beta tambah 1 itu adalah sekan kuadrat beta. Kemudian ini A kali B dengan B kali A itu sama. Sehingga dibalik sekan kuadrat B-nya kasihkan depan, yang tangen kuadrat beta ditaruh di belakang. Ini sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, sehingga terbukti. Kemudian silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Tentukan hasil operasi dari setiap bentuk berikut. Cos alfa min sin alfa kali cos alfa tambah sin alfa.
1 min cos alfa dikuadratkan, sin alfa min cos alfa dikuadratkan, dan yang D sepertangen alfa dikurangi seperkotangen alfa. Kemudian yang nomor 2, nyatakan dalam bentuk faktor yang paling sederhana, bentuk-bentuk yang A, B, C, dan D. Dan yang ketiga, bentuk mana yang benar? Yang A, sin kuadrat alfa sama dengan min 1 tambah cos kuadrat alfa. Ya, silakan diuraikan benar atau salah. Kemudian yang B, C, dan yang D silakan diuraikan. Ini bentuknya yang benar yang mana. Kemudian yang berikutnya nomor 4, buktikan kebenaran identitas trigonometri berikut. Ada A, B, C, dan D. Ini kalau yang rumit yang di ruas kiri, maka yang diuraikan yang di ruas kiri. Kemudian yang nomor 5, buktikan bahwa sin alfa per cos alfa dikurangi cos alfa per sin alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa min 1 dibagi sin alfa cos alfa. Nah, bentuk yang seperti ini bisa dua-duanya kedua ruas diuraikan agar bentuknya sama. Dan yang nomor 6, jika P dan Q merupakan bilangan real yang tidak nol, buktikan bahwa P cos A tambah Q sin A dikuadratkan tambah P sin A min cos A dikuadratkan sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Demikian saja untuk video yang ke-6 ini. Topik berikutnya adalah aturan sinus. Selalu semangat, taklukkan setiap tantangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.